Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kembali lagi kepada channel saya, yaitu Suci Ramadana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemidangan hukum Indonesia dalam hukum Islam. Pemidangan dalam hukum Islam ini antara lain: pertama, ibadah. Persoal ibadah adalah hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ibadah ini tidaklah boleh untuk dikurangi ataupun ditambahkan. Dalam artian, sampai kapanpun perihal ibadah tidak bisa diubah. Ibadah ini terbagi menjadi 2, yaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus adalah ibadah yang dilaksanakan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian kepada Rasulullah SAW. Mencontohkan agar diikuti oleh umat Islam. Contohnya dari ibadah khusus ini misalnya seperti sholat, zakat, puasa, haji. Sedangkan ibadah umum adalah ibadah yang taat cara aturannya oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah ini berkaitan dengan hubungan antara manusia ke manusia atau manusia dengan alam. Kedua, kemasyarakatan atau muamalah. Untuk bidang kemasyarakatan atau muamalah ini sifatnya adalah terbuka untuk nantinya bisa dikembangkan dengan jalan berijtihad berbeda dengan ibadah sebelumnya tidak bisa dilakukan perubahan. Namun bidang ini muamalah ini justru bisa dilakukan perubahan ke arah yang lebih modern seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Bidang muamalah yang memiliki sifat umum ini bersifat hakikat semuanya akan diperbolehkan untuk melakukan kecuali jika ada dalil yang mengatakan ataupun melarang hal tersebut. Hukum yang berhubungan dengan kemasyarakatan atau muamalah ini misalnya saja berupa munafahat, wirasah, muamalah, dalam arti khusus, dan lain-lain. Menurut kalangan ulama atau pemidangan hukum Islam ini antara lain: pertama, hakam al-ibadat. Al-hakam ibadat ini hukum Islam berupa adalah ketentuan atau hukum yang di dalamnya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, dalam al-hakam al-ibadat terbagi lagi menjadi 2, yaitu al-ibadah mahdahlan dan ibadah khair mahdahlan. Yang kedua, al-hakam al-muamalat, yaitu hukum Islam berupa ketentuan atau antara ketentuan yang mengatur hubungan manusia antar manusia. Dalam hal ini bisa kita lihat saja dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga yaitu ahkam al-awal al-syaihat atau hukum orang dengan keluarga. Hukum ini membahas mengenai seseorang atau subjek umum dan hukum keluarga, misalnya saja perkawinan. Yang keempat yaitu hakam al-madaniyat atau hukum pidana. Dalam ini membahas mengenai hal yang berhubungan dengan benda, misalnya saja seperti jual beli, tawar menawar, penyelesaian harta warisan ataupun hukum warisan.
kelima yaitu Al-Hakam Al-Jinayat atau hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam ini terdapat yaitu perbuatan yang dilarang atau berupa tindakan pidana yang ancamannya atau sanksi bagi orang yang sudah melanggar. Keenam yaitu Al-Hakam Al-Qadla wa Al-Marafat atau hukum acara. Dalam hukum ini membahas tentang acara di peradilan atau disebut dengan hukum formil. Misalnya saja, aturan yang berhubungan dengan sanksi atau pengakuan dan sumpah. Ketujuh yaitu Al-Hakam Al-Dusriyah atau hukum tata negara dan perundang-undangan. Hukum ini membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah politik, misalnya saja seperti pengaturan dasar dan sistem negara. Contoh dari hukum Islam ini kita lihat saja dalam pencatatan hukum Islam. Jika dia dilihat dalam Al-Quran ataupun hadis, perintah yang mewajibkan atau menyuruh pencatatan pernikahan tidak ada. Ternyata di masa Rasulullah pun katanya tidak diadakan pencatatan nikah. Namun, setelah sepeninggalan beliau juga tidak mewajibkan untuk mencatat pernikahan. Nah, menariknya di sini tidak ada yang melarang melakukan pencatatan. Kemudian, di era saat ini pencatatan nikah dilakukan. Hal ini karena pencatatan nikah dianggap memberikan banyak manfaat besar bagi masyarakat. Misalnya, mencegah terjadinya kemudaratan, perselingkuhan, dan lain-lain. Karena melihat manfaat ini, maka pencatatan nikah ini dilakukan sesuai dengan hukum Islam modern yang didasarkan pada masalah murasalah. Oke, baiklah, hanya itulah presentasi saya pada kali ini. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped.